Ausi sekolah minggu, murid di GKPS, rajin dulu gereja hari Minggu. Mula konsi rumah, malah rumah uhuru, anani tanggal Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semuanya sehat-sehat ya. Siapa di sini yang sudah mandi? Wah, pasti semuanya sudah mandi ya. Semuanya sudah siap. Kita mau ibadah sekolah minggu? Siap ya. Sekarang semuanya bangkit berdiri. Sudah? Semuanya jongkok. Kita mau nyanyi Kudaki-daki. Masih inget nggak? Ingat ya. Ayo semuanya jongkok. Kita mau nyanyi Kudaki-daki. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi kita mau kudaki-daki. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Ya, semuanya pasti tahu dong Tuhan Yesus ada di mana aja. Ada di atas, ada di bawah, di kiri, di kanan. Saat kita senang, saat kita sedih, Tuhan Yesus selalu ada. Nah, sekarang adik-adik kita mau berdoa. Semuanya kembali duduk yang manis. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Kak Yohanti yang pimpin doa ya. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh beribadah sekolah minggu. Tuhan yang pimpin kebaktian kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan yang berbicara atas setiap kami. Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau bangkit berdiri lagi ya. Kita mau nyanyi setinggi-tingginya langit. Oke, jangan lupa lompat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku.
adik-adik boleh duduk lagi. Kakak mau nanya nih, siapa yang hafal titah ke-7? Ayo, siapa yang masih ingat? Titah ke-7. Apa ya? Ya, titah ke-7 adalah jangan berzinah. Yuk, sekali lagi kita sama-sama ulang ya. Titah ke-7. 1, 2, 3. Titah ke-7. Jangan berzinah. Ya, bagus sekali. Berarti Papa dan Mama harus setia pada masing-masing pasangannya. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Cynthia. Semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau puji nama Tuhan, kita mau bernyanyi mentega dan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Pam pam pam. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi, kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Pam pam pam. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Halo adik-adik sekolah minggu, senang sekali hari ini kakak bisa kembali bertemu dengan adik-adik sekolah minggu. Nah sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat dan kasih penyertaan Tuhan Yesus yang masih boleh kami rasakan hingga sampai pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, kami undang Engkau untuk hadir di hati kami masing-masing agar kami boleh fokus dan boleh memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, apakah sudah dipersiapkan Alkitabnya? Nah, kalau sudah, kita buka Alkitab kita. Lukas 10 ayat 25 sampai ayat 37. Lukas 10 ayat 25 sampai ayat 37. Apakah semua sudah membuka Lukas 10 ayat 25 sampai 37? Nah, kalau sudah, mari kita bacakan secara bersama-sama. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya,
"Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kakak mau bertanya nih pertama-tama. Adik-adik sekolah minggu pernah nggak terjatuh? Misalnya terjatuh waktu adik-adik sekolah minggu berlari-lari atau waktu adik-adik sekolah minggu bermain-main. Nah, kakak rasa hampir semua adik-adik sekolah minggu pernah terjatuh ya. Nah, waktu terjatuh apa sih yang adik-adik rasakan? Ya, tentunya kalau terjatuh itu rasanya sakit. Dan juga bisa jadi ya ketika terjatuh kita itu merasa malu. Mungkin karena ada orang-orang lain yang melihat kita. Nah, kakak mau nanya lagi nih kebalikannya. Adik-adik pernah nggak sih lihat teman-teman yang terjatuh? Nah, kalau pernah, waktu teman-teman adik-adik terjatuh, apa sih yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik menolong, membantu teman yang terjatuh itu, atau menertawakannya? Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, seharusnya kita menolong ataupun membantu teman kita yang terjatuh. Nah, firman Tuhan hari ini adalah tentang orang Samaria yang murah hati. Tadi, seperti nats Alkitab yang sudah kita bacakan, itu bercerita tentang seorang bapak yang dia pergi ke Yeriko, dia pergi dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, tapi ternyata setelah bapak ini berada di perjalanan, ada sekelompok orang tadi, penyamun-penyamun, yang merampok bapak tersebut. Nah, perampok itu mengambil seluruh barang-barang berharga yang dimiliki oleh bapak tersebut. Tapi tidak hanya merampok barang-barang berharga adik-adik, tapi orang-orang itu, penyamun-penyamun itu juga memukul bapak itu, memukul dia habis-habisan, sampai bapak itu luka-luka, sampai bapak itu tidak punya tenaga lagi, dia sudah lemas, terkapar, tergeletak di pinggir jalan. Nah, setelah memukuli bapak tersebut, para penyamun-penyamun itu pergi meninggalkan bapak itu dengan keadaan bapak itu sudah tergeletak. Bapak itu bahkan tadi katanya sudah hampir setengah mati. Di pinggir jalan diletakkan, dibiarkan di pinggir jalan. Nah, kira-kira ada nggak ya yang akan menolong bapak itu? Nah, ternyata pertama-tama setelah kejadian bapak itu dirampok dan dipukuli, lewatlah seorang imam. Nah, seorang imam ini melihat bapak tersebut, tapi dia hanya melihat dan kemudian imam itu pergi melewati bapak itu dari seberang jalan. Dia hanya melihat, kemudian dia pergi, dia tidak menolong bapak itu. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian lewatlah seorang Lewi. Orang Lewi ini juga melihat bapak itu. Tapi orang Lewi ini pun melewatinya dan lewat dari seberang jalan.
Ya sungguh kasihan ya adik-adik, bapak tersebut sudah dirampok, hartanya habis, dipukuli lagi, dan dia sudah tergeletak di pinggir jalan, tidak punya tenaga lagi. Kira-kira ada nggak ya yang mau menolong bapak itu? Nah, ternyata setelah beberapa waktu, lewatlah orang Samaria. Dia melihat bapak itu, kemudian tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, sehingga orang Samaria itu menghampiri bapak itu, kemudian dia merawat atau mengobati luka bapak itu dan membalut luka-lukanya. Nah, pada saat itu orang Samaria melewati jalan itu dengan menunggangi atau menaiki keledai. Nah, setelah orang Samaria membalut luka dari bapak itu, kemudian orang Samaria ini membawa bapak tersebut menaiki keledainya dan membawa bapak itu ke penginapan. Nah, sampai di penginapan, orang Samaria itu merawat bapak tersebut. Keesokan harinya, orang Samaria itu ingin pergi kembali bekerja, jadi dia tidak bisa menemani bapak tersebut di penginapan. Nah, orang Samaria itu memberikan uang sebesar 2 dinar kepada pemilik penginapan dan berkata agar pemilik penginapan ini memberikan perawatan yang terbaik kepada si bapak tersebut. Nah, kemudian juga orang Samaria itu berkata, nanti kalau misalnya lebih nih biayanya dari 2 dinar, nanti akan diganti sama orang Samaria itu. Wah, sungguh baik ya adik-adik, orang Samaria itu dia mau menolong orang yang dia tidak kenal, dan dia bahkan menolong sampai sepenuhnya gitu, bukan hanya merawat luka, tapi dia juga mengantar ke penginapan, juga memberikan uang untuk perawatan si bapak tersebut. Apa sih hal yang mau kita pelajari dari kisah orang Samaria yang baik hati? Yang pertama, kasih yang benar adalah berbuat kebaikan dan kebenaran di dalam hidup terhadap orang lain. Banyak orang yang bisa menghafalkan firman Tuhan, menghafalkan hukum Taurat, tapi tidak berbuat baik, bahkan melakukan hal-hal kejahatan kepada orang lain. Apakah itu adalah contoh kasih yang benar? Jawabannya tidak. Tadi di kisah orang Samaria yang baik hati, ada seorang imam dan juga orang Lewi yang melewati seorang bapak yang terluka, tapi tidak menolong bapak tersebut. Nah, padahal seorang imam ataupun orang Lewi itu adalah seorang pelayan Tuhan, dan kemudian mereka itu dikenal sebagai orang-orang yang menghafalkan, memahami, dan juga mengerti firman Tuhan dan hukum Taurat Tuhan. Tapi ketika mereka melihat ada orang lain yang membutuhkan pertolongan, mereka tidak memberikan pertolongan, bahkan mereka menjauh dari orang yang membutuhkan pertolongan tersebut. Nah, apakah seperti itu contoh yang benar? Apakah kita cukup hanya menghafalkan ataupun membaca firman Tuhan? Jawabannya tidak cukup. Jadi kita tidak hanya cukup menghafalkan ayat hafalan, menghafalkan hukum Taurat, ataupun membaca firman Tuhan, tapi kita juga harus mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian juga tadi kita lihat bahwa yang menolong seorang bapak itu adalah seorang Samaria. Nah, orang Samaria ini dikenal sebagai orang yang kotor, orang yang berdosa, orang yang jauh dari Tuhan, bahkan dianggap tidak pantas ataupun tidak layak untuk bertemu ataupun berbicara kepada orang lain karena mereka dianggap sebagai orang yang najis atau kotor. Tapi ternyata orang Samaria lah yang menolong seorang bapak tersebut. Nah, hal ini adik-adik mengajari kita bahwa kita pun harus senantiasa menunjukkan kebaikan dalam perbuatan kita. Tidak peduli dengan apapun penilaian orang lain terhadap diri kita, tapi kita harus menunjukkan kebaikan sehingga nanti dari kebaikan-kebaikan yang kita perbuat, orang lain akan melihat siapa sih diri kita sebenarnya. Seperti itu, kita bisa memperkenalkan diri kita kepada orang lain dengan perbuatan baik yang kita berikan, dengan perbuatan baik yang kita lakukan untuk orang lain. Misalnya ketika teman-teman kita ada yang mengatakan kita anak yang nakal, tapi sebenarnya kita bukan anak yang nakal, tapi teman-teman kita suka bilang kita itu anak yang nakal. Nah, kita bisa melakukan perbuatan baik sehingga nanti teman-teman kita akan melihat siapa kita sebenarnya. Dengan melakukan perbuatan baik, maka kita akan menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya. Nah, hal kedua yang mau kita pelajari dari kisah orang Samaria yang baik hati adalah berbuat kasih itu tidak setengah-setengah, bukan hanya pada hari tertentu saja, tapi berbuat kasih itu dilakukan dengan tuntas dan dilakukan setiap saat. Nah, dalam berbuat kasih itu tidak mengenal kata cukup, tapi harus dilakukan dengan sepenuh hati, dilakukan dengan tuntas, dengan semaksimal mungkin yang kita bisa. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika orang Samaria menolong seorang bapak yang terluka tadi. Mungkin kita bisa berpikir,
Sudah cukuplah orang Samaria itu menolong bapak itu dengan merawat luka-lukanya, dengan membalut luka-lukanya saja, tidak perlu memberikan dia penginapan, perawatan yang lebih baik seperti itu. Tapi orang Samaria itu memberikan contoh kepada kita bahwa berbuat kasih itu harus secara tuntas, tidak boleh setengah-setengah. Yang ditunjukkan oleh orang Samaria, dia membawa bapak tersebut ke penginapan, dia merawat, kemudian juga dia menitipkan bapak tersebut kepada pemilik penginapan, memberikan uang untuk perawatan si bapak tersebut. Sungguh luar biasa kasih yang ditunjukkan oleh orang Samaria itu kepada seorang bapak tersebut. Oleh sebab itu, kasih yang diberikan oleh orang Samaria kepada seorang bapak yang sudah dirampok dan yang terluka tadi bisa menjadi contoh bagi kita agar dalam kehidupan kita bisa berbuat baik dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah, dan melakukan kebaikan itu, melakukan kasih setiap hari. Dan dimanapun kita berada, senantiasalah kita harus terus berbuat baik. Nah, misalnya ketika kita mengasihi orang tua kita berbuat baik kepada orang tua kita agar orang tua kita juga merasa bahagia dan bersuka cita karena kita. Ketika kita juga mengasihi teman-teman kita, ataupun meskipun teman-teman kita ini tidak menyukai kita, tapi kita harus tetap berbuat baik kepada teman-teman kita. Nah, contohnya apa, Kak? Nah, contohnya misalnya adik-adik nih disuruh sama mama setelah makan itu harus cuci piring sendiri, cuci piring yang adik pakai untuk makan tadi. Nah, kemudian ketika adik-adik mau cuci piring, adik-adik lihat ternyata ada piring, gelas lain yang belum dicuci gitu. Tapi itu bukan piring ataupun gelas yang adik-adik pakai untuk makan. Nah, kemudian adik-adik berpikir, mengingat kalau misalnya dari pagi orang tua itu sudah bangun lebih pagi untuk memasak, untuk membereskan rumah. Nah, jika adik-adik mengasihi orang tua adik-adik dengan sepenuh hati dan tidak setengah-setengah, adik-adik bisa nih bukan hanya mencuci piring adik-adik saja, tapi juga cuci piring atau gelas lain yang belum dicuci. Nah, hal ini juga bisa adik-adik lakukan setiap hari tanpa disuruh sama mama. Bisa nih, kalau misalnya sudah bisa cuci piring, kalau habis makan cuci piringnya sendiri. Nah, itu juga sudah merupakan tanda kasih kepada orang tua kita. Selanjutnya, hal ketiga yang bisa kita pelajari dari kisah orang Samaria yang baik hati adalah bukan hanya dengan perbuatan kita bisa menolong orang lain, tetapi dalam perkataan kita juga kita bisa menolong orang lain. Nah, misalnya nih ketika ada teman adik-adik yang mendapatkan nilai yang jelek atau nilai yang rendah di kelas. Nah, kemudian teman-teman adik-adik menertawakan teman tersebut, kemudian membulinya. Nah, kira-kira sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan, apa sih yang akan adik-adik lakukan? Apakah adik-adik ikut menertawakan teman tersebut, ikut membuli, atau apa sih yang akan adik-adik lakukan? Nah, hendaknya perbuatan dan perkataan kita harus tetap dalam kebenaran untuk menolong dan juga memberi semangat kepada teman kita yang membutuhkan. Nah, perkataan kita ini hendaknya bisa membangkitkan semangat teman kita, menolongnya untuk bangkit dari keterpurukan. Jadi tidak membuat dia terus-terusan merasa dirinya itu yang tidak mampu, tidak membiarkan dia terus merasa sedih karena teman-teman yang lain menertawakan atau membulinya. Kita bisa menolong teman tersebut dengan mengatakan, jangan sedih ya, jangan menangis lagi, tidak apa-apa kok kalau kamu dapat nilai yang rendah kali ini, tapi kamu harus tetap semangat, harus tetap belajar supaya kamu bisa mendapatkan nilai yang baik, nilai yang bagus di kemudian hari. Nanti kalau misalnya kamu bingung, kamu juga bisa tanya-tanya aku. Nah, adik-adik bisa mengatakan seperti itu supaya teman adik-adik bisa terus semangat, tidak terpuruk, tidak terus merasa jatuh. Nah, itulah yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada hari Minggu ini. Kiranya setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bukan hanya kita simpan, bukan hanya kita hafal, tapi bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Teruslah berbuat kasih dalam perbuatan kita, dalam hidup kita, berbuat yang benar sesuai dengan firman Tuhan, berbuat kasih dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah, tetap berbuat baik dan juga berkata yang baik untuk menolong orang lain. Itulah hidup anak-anak yang percaya pada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
Baiklah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah mendengarkan ayat hafalan. Sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bapak berkati kami agar firman itu bukan hanya sekedar kami dengar, bukan hanya sekedar kami ingat, tapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan bantu kami agar kasih yang Tuhan Yesus boleh berikan kepada kami, boleh kami pakai juga dalam kehidupan kami sehari-hari, boleh kami tunjukkan dalam perbuatan dan perkataan kami. Tuhan Yesus bantu kami untuk selalu menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang mau berbuat baik dan berbuat kasih kepada sesama kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik semuanya persembahannya dilipat yang rapi, dipegang, dan diangkat. Kita mau sama-sama bilang, Hubere doon, hubani harajaon ninai bata. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Oh yes, 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 yes. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
Adik-adik, sekarang kita sudah berada di akhir ibadah sekolah minggu kita dan kita juga sudah mengumpulkan persembahan kita. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih karena Tuhan Yesus telah sertai dan memberkati kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan berkati agar persembahan ini boleh menjadi persembahan yang hidup bagi nama Tuhan dan juga boleh menjadi berkat bagi gereja kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk kehidupan kami dalam 1 minggu ini dan seterusnya. Kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu memberkati kami, Tuhan Yesus yang mampukan kami agar boleh menjadi anak-anak terang, anak-anak yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita ucapkan, O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganup, pasada uhur nami asetorang ganup, seng boy dalano nami salakano tursa, dopham hasomanami torang age huja. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.